Padahal aku hanyalah seorang pecandu game yang selalu jadi murid terakhir di kelas, tapi teman-teman yang tadinya menertawakanku, tiba-tiba berlutut membersihkan sepatuku. Hanya karena di kehidupan sebelumnya aku adalah seorang CEO bernilai puluhan miliar. Sebelum berinkarnasi aku membawa kartu ban dari kehidupan lampauku yang berisi 100 juta uang tunai. Ada lebih dari 3.000 siswa di sekolah menengah atas nomor 1, jadi setiap kali jam pulang sekolah tiba, berbagai kios makanan ringan membanjiri gerbang sekolah. Selain itu, di seberang gerbang sekolah juga ada deretan warung makan kecil. Banyak siswa pergi ke sana untuk memesan 2 lauk pau untuk meningkatkan makanan mereka. Liu Mei melihatku tidak berhenti, bertanya dengan rasa ingin tahu, "Huan, kamu mau bawa kami makan di mana?" "Ada satu di depan sana, beberapa puluh meter lagi. Restoran kampungan, makan di sini saja." "Kenapa harus lari sejauh itu?" Tentu saja aku tahu apa yang dikhawatirkan Liu Mei. Aku berkata sambil tersenyum. Tempat itu jauh lebih bersih dan higienis, yang terpenting harganya juga tidak mahal. Benar saja, setelah Liu Mei mendengar kata, "tidak mahal" ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka bertiga masuk restoran, tidak banyak pelanggan di dalam, mereka memilih meja dekat jendela dan duduk. Aku mengambil menu dan memesan ikan, daging sapi, dan sup telur jamur. Pelayan baru saja akan pergi, tetapi Liu Mei berkata, "1 hidangan daging sudah cukup." Daging sapi ini 38 yuan per porsi, terlalu mahal. Mahal apanya? Semuanya harga segitu, lagi pula Kian-Kian paling suka makan daging sapi, karena sudah keluar untuk makan. Sedikit lebih baik. Saat itu, Hikian tiba-tiba merasa kakaknya terlihat lebih agung. Dia memang suka makan daging sapi, tapi sejak kecil hingga sekarang, dia hanya bisa makan saat tahun baru. "Bu, bukankah kamu bilang makan ini dibayari kakak?" "Siapa yang membayar?" "Dia yang memesan." "Dari mana kakakmu punya uang? Bukankah itu semua dariku?" "Lagi pula, biaya sekolah kakakmu semester ini belum dibayar." "Biaya sekolah menengah atas 1 semester adalah 400 yuan, biaya asrama 300 yuan. Hikian sudah membayar biaya sekolah 400 yuannya di muka, tetapi biaya sekolah dan asrama 700 yuanku belum terkumpul. Untungnya, sekarang aku tidak tinggal di sana, jadi aku menghemat biaya asrama 300 yuan." Hikian berkata dengan suara pelan. "Bagaimana kalau kakakku tidak usah sekolah saja?" Aku hampir memuntahkan seteguk darah tua. "Aku mengajakmu keluar untuk makan di restoran. Begitukah caramu membalas budiku?" Liu Mei berkata, "Tidak bisa begitu. Sekalipun nilai kakakmu tidak bagus, setidaknya biarkan dia lulus SMA. Jika tidak, bagaimana dia akan bertahan hidup di masyarakat nanti?" Hikian tidak setuju. "Apa gunanya ijazah SMA? Lebih baik keluar dan bekerja mencari uang. Meringankan beban keluarga, dompetku sekarang berisi banyak uang tunai, jadi biaya sekolah tidak mendesak sama sekali. Yang membuatku cemas sekarang adalah, apakah ada uang di kartu bankku?" Aku lihat hidangannya masih lama. Lalu berkata, "Bu, tunggu sebentar." Aku keluar membeli 1 set kertas ujian. Liu Mei merasa sangat lega mendengarnya, dan langsung merasa uang untuk makanan ini sangat berharga. "Di mana toko bukunya?" Aku temani. Sebenarnya aku mencari alasan untuk pergi ke bank. Bagaimana mungkin Liu Mei ikut? "Tidak perlu, aku akan segera kembali sendirian." Aku membujuknya dengan susah payah, baru kemudian menghilangkan niat Liu Mei untuk ikut keluar. Di sebelah restoran ada sebuah bank. Aku masuk ke ATM, mengeluarkan kartu bank dan memasukkannya, memasukkan kata sandi. "Periksa saldo." Setelah jeda singkat, mesin itu akhirnya mengeluarkan sebuah angka. 102762209,6 yuan. Aku menahan kegembiraan di hatiku, lalu menekan tombol kembali. Tarik uang, masukkan jumlahnya. Setelah suara menghitung uang, benar saja keluar 30 lembar uang 100 yuan. Akhirnya aku tersenyum bahagia. Siapa sangka aku tidak hanya terlahir kembali, tetapi juga bisa kembali dengan uang tunai 100 juta, tanpa khawatir tentang modal awal. Rencana menghasilkan uang dan menghidupi keluarga di masa depan akan lebih mudah. Aku menyimpan kartu dan uang tunai, lalu pergi ke toko buku kecil. Aku membeli sebuah buku, 5 tahun ujian masuk perguruan tinggi, 3 tahun simulasi, lalu dengan santai kembali ke restoran, 5 tahun ujian masuk perguruan tinggi, 3 tahun simulasi. Harus dikatakan, 5 tahun ujian masuk perguruan tinggi, 3 tahun simulasi, 5 tahun ujian masuk perguruan tinggi, ketika orang punya uang, 3 tahun simulasi, 5 tahun ujian masuk perguruan tinggi, 3 tahun simulasi, suasana hati akan jauh lebih ringan. Begitu aku masuk restoran, aku mendengar Liu Mei mendesak, "Huan, kenapa kamu pergi lama sekali? Cepat ke sini, makanannya sudah lengkap." Aku segera duduk, meletakkan kertas ujian di atas meja, dan berkata, "Bertemu seorang teman sekelas di toko buku, jadi agak terlambat, kenapa kalian menungguku? Cepat makan." Hikian melirik kertas ujian, dan mencibir dengan jijik. Berbisik, berpura-pura. Liu Mei langsung tidak senang. Berkata kepada Hikian, "Kakakmu sekarang berbeda, hari ini aku pergi ke sekolah." Guru kelasnya memujinya. Hikian jelas tidak percaya, dan berkata,
Aku belum paham kakakku, pasti dia membuat masalah, makanya wali kelasnya memintamu datang ke sekolah. Bukan, kakakmu mau sekolah dari rumah, jadi aku disuruh ke sini untuk membawa barang-barangnya pulang. Hikian menoleh menatapku, bertanya dengan tidak percaya, kamu mau sekolah dari rumah? Siapa sangka Hikian langsung meledak begitu mendengar jawaban ini. Hihuan, kamu sakit ya? Rumah kita itu cuma 2 kamar. Kalau kamu pulang, aku tidur di mana? Kamu tidur di kamarmu sendiri. Lalu kamu? Di ruang kerja. Bukankah di ruang kerja ada tempat tidur kecil? Itu tempatku belajar malam. Kalau begitu kita tukar kamar. Kamu tidur di ruang kerja, aku tidur di kamarmu. Tidak bisa juga. Aku menyentuh daguku, pura-pura berpikir serius. Bu, aku merasa rumah yang kita tempati sekarang agak sempit. Bagaimana kalau kita? Belum selesai aku bicara, Liu Mei sudah marah-marah, membentak Hikian. Kamu tidur di kamarmu sendiri, kakakmu tidur di ruang kerja. Sudah diputuskan. Hikian melotot ke arahku, tapi melihatku tidak bereaksi, dia mengambil sepotong daging sapi dan memasukkannya ke mulut. Suruh kamu merebut ruang kerjaku. Akan kubuat kamu miskin. Saat ini aku cukup kesal. Tidak bisa membiarkan ibu tahu kalau aku punya target kecil, tapi juga ingin dia tinggal di rumah besar. Bagaimana caranya? 10 menit kemudian, ketiganya akhirnya selesai makan. Aku dan Hikian masih muda. Ditambah lagi setiap hari banyak berpikir, masing-masing makan 2 mangkuk nasi. Liu Mei selalu ingin memberikan yang terbaik untuk kedua anaknya. Hanya makan sedikit cabai dan ekor ikan. Terakhir melihat masih ada sisa sup telur, dia juga tidak tega membuangnya. Semuanya disendok dan diminum habis. Aku menghela napas dalam hati. Pemikiran dan kebiasaan Liu Mei ini sudah mengakar kuat. Ingin mengubahnya butuh proses. Terakhir saat membayar, Liu Mei awalnya ingin membayar. Namun resepsionis memberitahu bahwa sudah dibayar. Liu Mei menoleh ke arahku, bertanya. Kamu yang bayar? Aku tersenyum dan berkata, iya. Tadi saat pergi ke toilet, sekalian membayar. Kamu punya uang sebanyak ini? Jawabku acuh tak acuh, tapi dalam hati sedang memikirkan bagaimana cara menjelaskan diriku. Bagaimana cara mendapatkan target kecil itu. Liu Mei karena harus pergi ke asrama untuk membawa sebagian barang-barang yang sudah dikemas. Jadi, aku kembali ke sekolah bersama Hikian. Kami bertiga berjalan di jalan. Tiba-tiba aku melihat toko lotre di pinggir jalan. Mataku berbinar, akhirnya aku tahu bagaimana mencuci uang di depan ibuku. Bu, tunggu sebentar, aku mau beli lotre. Ngapain kamu beli itu? Itu semua bohong, belum tentu juga. Setiap tahun ada banyak orang yang menang lotre, aku cuma beli 1 lembar, 2 yuan. Walaupun tidak menang juga tidak apa-apa. Siapa bilang tidak apa-apa? 2 yuan juga lumayan. Bisa buat beli 2 genggam kuaci. Liu Mei hendak menasihatiku untuk tidak membuang uang, tetapi melihatku sudah menyeberang jalan. Aku datang ke toko lotre, memilih nomor lotre ganda secara acak, menang atau tidak, aku sama sekali tidak peduli. Hanya untuk nanti, agar Liu Mei percaya rasionalitas keuanganku. Beli lotre. Liu Mei dan Hikian mengomeliku, aku tersenyum dan tidak membantah. Kami bertiga kembali ke sekolah. Hikian kembali ke kelasnya, aku dan Liu Mei kembali ke asrama, karena sebentar lagi waktunya belajar malam. Asrama kosong, Liu Mei mengeluarkan selembar uang 100 yuan, memasukkannya ke dalam sakuku. Bukan, Bu, Ibu ngapain? Aku tidak benar-benar perlu Ibu mentraktir makan. Uang ini kamu pegang, untuk beli kertas ujian, beli pulpen atau beli camilan. Semuanya butuh uang. Aku benar-benar tidak tahu harus tertawa atau menangis, di kartu banku masih ada 100 juta yuan. Setiap hari bunganya saja sudah lebih dari 10.000, apa aku perlu ibuku diam-diam memberiku uang saku? Aku mengeluarkan 3.000 yuan yang baru saja kuambil dari dompet. Uang kertas merah itu membuat Liu Mei merasa, apa matanya sedang berkunang-kunang. Hihuan, kamu dapat uang sebanyak ini dari mana? Biasanya kalau ibumu memanggil nama lengkapmu, kamu harus hati-hati. Karena dia sedang berada di ambang kemarahan. Walaupun aku sudah memikirkan alasannya, aku masih tidak bisa menahan rasa panik di dalam hati. Dengan cepat berkata, Bu, uang ini bukan hasil mencuri atau merampok. Ini uang hasil jerih payahku sendiri. Omong kosong, seorang siswa SMA sepertimu bisa menghasilkan uang dari mana? Lagi pula aku tidak pernah melihatmu bekerja untuk orang lain. Bukan hanya dengan bekerja saja bisa menghasilkan uang. Walaupun di asrama tidak ada orang. Aku masih dengan sengaja merendahkan suaraku, sebenarnya aku selama ini membeli lotre. Kamu menang lotre? Volume suara Liu Mei langsung meninggi, tetapi dengan cepat dia sadar dan langsung menutup mulutnya. Ya, menang 200.000. Coba ulangi. Berapa banyak yang kamu menangkan? 200.000, kataku. Liu Mei langsung duduk di tempat tidur, terus menepuk dadanya, wajahnya memerah. Jelas sekali dia sangat emosional. Untung aku hanya bilang 200.000, kalau aku bilang 500.000. Ibu mungkin langsung masuk rumah sakit. Lalu, uangnya di mana? Kenapa hanya tersisa 3.000? Kamu juga main saham? Setiap kali aku pergi ke warnet. Sebenarnya aku diam-diam main saham.
Lalu, berapa sisa dari 200.000 itu? Jangan-jangan kamu rugi semua? Liu Mei bangkit lagi dari tempat tidur, kedua tangannya dengan gugup mencengkeram ujung bajunya. Aku merasa malu. Aku segera berkata, Ibu, jangan tegang. Aku malah untung 100.000 di pasar saham. Awalnya aku ingin bilang 500.000. Tapi aku takut jantung Liu Mei tidak kuat, jadi aku hanya bilang sedikit. Liu Mei menghela napas panjang. Akhirnya dia duduk kembali di tempat tidur. Dalam waktu singkat, dia sudah beberapa kali berdiri dan duduk. Jadi, 300.000 itu masih di pasar saham? Bu. Aku rasa aku punya bakat dalam bermain saham. Uang ini tidak menghasilkan banyak bunga jika disimpan di bank. Aku ingin terus berinvestasi. Pasti bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Liu Mei terdiam beberapa saat, lalu perlahan berkata, Baiklah, tapi kamu harus menyetujui 2 syarat. Kamu tidak boleh membiarkan bermain saham mengganggu belajarmu. Kedua, kamu harus melaporkan kepadaku setiap hari berapa saldo di sahammu. Wajahku menunjukkan kesulitan, aku berkata, syarat pertama tidak masalah. Tapi syarat kedua agak kurang nyaman. Sekarang aku harus fokus belajar, aku tidak bisa terus-terusan pergi ke warnet. Jadi, aku juga baru tahu berapa saldo di akunku setelah beberapa waktu. Apakah kamu mau dibelikan komputer? Aku lihat di TV orang-orang bermain saham menggunakan komputer. Punya komputer memang bagus, kita bisa membuka akun dan mentransfer uang ke sana. Dengan begitu, Liu Mei juga tidak akan curiga. Tapi, rumah kontrakan kita yang sekarang sudah reot, mau ditaruh di mana komputernya? Aku berkata dengan serius, Bu, bagaimana kalau kita pindah kontrakan saja? Kontrakan kita yang sekarang? Tidak bisa begitu. Masa sewa kontrakannya belum habis. Kita tidak boleh boros begitu meski punya sedikit uang. Aku berkata tanpa daya, baiklah. Kalau begitu, beli komputer dulu. Liu Mei menerima 3.000 rupiah dari tanganku, wajahnya berseri-seri dengan senyuman bahagia. Tak kusangka suatu hari anakku bisa memberiku uang saku. Bu, mulai sekarang, setiap bulan aku akan memberimu uang saku 5.000. Jadi, jangan terlalu berhemat, ganti saja yang perlu diganti. Makan saja apa yang ingin dimakan. Kita hidup di dunia ini untuk menikmati dunia ini. Omong kosong. Kita harus menabung untuk menikahkanmu. Mendengar itu, aku merasa sedih. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak kekurangan wanita, tetapi baru menikah setahun sebelum bereinkarnasi. Istriku bernama Tang Yuanyuan. Dia adalah putri seorang teman, baru berusia 25 tahun. Tidak lama setelah menikah, dia hamil. Hanya saja, sebelum anak itu lahir, aku sudah bereinkarnasi tanpa alasan yang jelas. Tidak mungkin aku mencari Tang Yuanyuan, kan? Dia baru berusia 7 tahun sekarang, baru masuk sekolah dasar. Jika aku mencarinya, pasti akan dianggap sebagai orang mesum. Aku mengantar Liu Mei sampai gerbang sekolah dan membantunya memesan taksi. Aku takut Liu Mei akan berjalan kaki dari sekolah demi menghemat ongkos taksi 10 yuan. Aku sendiri membawa botol air panas di satu tangan dan ember besar di tangan yang lain. Di dalam ember berisi beberapa potong pakaian dan perlengkapan mandi. Dengan santai aku kembali ke kelas 38 SMA. Penampilanku ini tentu saja menarik perhatian siswa di kelas. Tapi hanya itu saja. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang bertanya, apalagi membantu membawakan barang. Sebagai siswa yang selalu berada di peringkat bawah, keberadaanku di kelas hampir tidak terlihat. Aku baru saja meletakkan barang-barang di kakiku. Ketika Kuo Jing dengan tergesa-gesa masuk ke kelas. Kelas yang tadinya ramai langsung menjadi sunyi. Sebelum pelajaran malam dimulai. Mari kita atur dulu tempat duduknya. Daftar tempat duduk akan saya tempel di dinding. Setelah mengingat tempat duduknya, silakan langsung bergerak. Jelas-jelas baru masuk sekolah kurang dari setengah bulan. Kenapa tempat duduknya diatur lagi? Meskipun semua orang bingung. Tidak ada yang bertanya. Melihat guru Kuo sudah menempel daftar tempat duduk di dinding, mereka pun bangkit untuk melihat tempat duduk baru mereka. Aku dan Cao Xin duduk di barisan paling belakang. Tentu saja, kami harus menunggu orang-orang di depan melihatnya terlebih dahulu. Hanya saja, yang membuat mereka berdua bingung adalah, banyak orang setelah melihat daftar tempat duduk, mengarahkan pandangan mereka ke arah kami. Keduanya benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi. Mungkinkah posisi pengawal kiri dan kanan akan diberikan kepada dua orang yang bodoh seperti mereka? Aku menunggu orang-orang di depan berkurang. Baru kemudian aku dan Cao Xin maju. Aku melihat dulu posisi pengawal kiri dan kanan. Untungnya, bukan namaku. Lalu aku mulai melihat dari barisan paling belakang, perlahan mencari ke atas. Hasilnya, aku terus mencari sampai barisan paling depan. Baru kemudian aku melihat namaku. Tempatnya adalah posisi emas yang tepat di depan podium. Dan teman sebangkuku. Ternyata adalah primadona kelas, Lilan. Di kehidupan ini, aku tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan Lilan. Takdir memang begitu aneh. Cao Xin menepuk pundakku dari belakang, dan berkata dengan wajah menyeringai. Selamat, selamat. Aku mengeluh, kamu sangat iri padaku. Kalau begitu aku akan berbicara dengan guru Kuo. Biar kita tukar posisi. Cao Xin terkejut dan buru-buru menolak. Barisan terakhir adalah zona nyamanku.
Aku akan mati jika pergi ke barisan depan. Setelah lebih dari 10 menit, pengaturan tempat duduk seluruh kelas akhirnya selesai, dan aku kembali ke tempat dudukku dengan membawa ember dan termos. Belum sempat duduk, aku melihat Lilan tanpa sengaja bergerak ke samping, seolah-olah tubuhku berbau aneh. Aku merasa sedikit kesal, dan baru saja akan meletakkan barang-barang di tanganku, ketika aku mendengar Kuo Jing berkata, "Hi Huan, letakkan ember dan termos di tanganmu di kantorku sementara. Bawa pulang setelah sekolah." Ini juga bagus, aku sekarang duduk di barisan depan, pasti akan menghalangi jalan jika diletakkan di bawah kaki. Aku buru-buru meletakkan barang-barang di kantor Kuo Jing, dan kembali ke tempat dudukku. Lilan masih menundukkan kepala membaca buku. Seolah-olah dia tidak melihatku, aku tidak peduli, dan mengambil buku fisika untuk dibaca. Aku sudah mengalami ujian masuk perguruan tinggi sekali di kehidupan sebelumnya, dan hasilnya lumayan, banyak poin pengetahuan yang hanya terlupakan. Sekarang membaca buku lagi, aku tidak merasa sulit sama sekali. Huanzi, sahabatku, Peng Tu, memanggil dari belakang, karena dia adalah teman sekamar, hubungannya pasti lebih dekat daripada teman sekelas biasa. Aku menyadari bahwa guru Kuo sudah tidak ada di sana, jadi aku berbalik dan bertanya, "Ada apa? Apakah kamu benar-benar ingin pulang pergi?" "Ya, kenapa?" "Tidak apa-apa, aku hanya ingin tahu, kenapa kamu tiba-tiba ingin pulang pergi?" "Aku tidak punya uang untuk membayar biaya asrama, tentu saja aku hanya bisa pulang pergi. Selain itu, aku selalu ingin pergi ke warnet jika aku tinggal di sekolah. Sekarang sudah kelas 3 SMA, aku harus berjuang." Setelah aku mengatakan ini, beberapa orang di sekitarku tidak bisa menahan tawa. Bahkan Lilan tidak bisa menahan diri untuk menatapku. "Hi Huan, dengan nilaimu saat ini, apa yang masih kamu perjuangkan? Memperjuangkan universitas swasta kelas 3? Biaya kuliah universitas swasta kelas 3 sangat mahal. Sulit untuk mencari pekerjaan setelah lulus, lebih baik bersantai dan kuliah diploma." Semua orang berbicara. Tetapi di balik kata-kata itu, mereka semua mengejekku, aku hanya mengangkat bahu. Orang-orang yang bisa duduk di dekat barisan depan, nilainya tidak akan buruk. Wajar jika mereka meremehkanku yang berada di peringkat terakhir. Aku berkata dengan nada tenang, segala sesuatu di dunia ini terus berubah setiap saat, tidak ada yang abadi. Sekarang ada lebih dari 8 bulan hingga Gaokao, semua hasil mungkin terjadi. Lilan, yang sedang membaca buku, mau tak mau mendongak dan melirikku. Tanpa diduga, si buntut ini menjadi sangat pandai berbicara. Peng Tu tidak bisa menahan diri untuk meninju dadaku dengan ringan dan berkata, "Huanzi berkata dengan baik. Aku percaya kamu tidak masalah untuk masuk universitas kelas 2. Bel sekolah tiba-tiba berbunyi. Suara sepatu hak tinggi datang dari luar kelas, diikuti oleh guru bahasa Inggris berambut keriting, Zhao. Yu memasuki kelas dengan termos di tangannya. Dia jelas terkejut saat melihatku duduk di barisan depan. "Guru Kuo, ada apa?" Posisi yang begitu bagus sebenarnya diberikan kepada seorang buntut. Kerjakan halaman 15 hingga 18 dari buku latihan di kelas malam ini. Seperti biasa, selesaikan pekerjaan rumah bahasa Inggris Anda sebelum melakukan yang lain. Saya membuka buku latihan bahasa Inggris, yang semuanya adalah latihan tata bahasa dan kalimat pendek. Di kehidupan saya sebelumnya, saya sering berurusan dengan orang asing karena bisnis saya yang besar, jadi tingkat bahasa Inggris saya selalu bagus. Itu berarti tidak ada masalah dengan percakapan lisan normal dengan orang asing. Jadi soal-soal di buku latihan itu bagi saya tidak sulit sama sekali. Saya menyelesaikan soal dalam waktu setengah jam. Saya menyimpan buku latihan saya. Saya mengambil buku fisika dan mulai membacanya lagi. Zhao Yu menyelesaikan persiapan pelajaran, berdiri dan melihat sekeliling. Di bawah podium, beberapa orang menundukkan kepala untuk mengerjakan pekerjaan rumah, dan beberapa orang linglung. Beberapa orang berbisik, dan beberapa orang tersenyum bodoh melihat selangkangan mereka. Siapapun yang tersenyum bodoh. Pada dasarnya mereka diam-diam membaca novel online di bawah meja mereka. Zhao Yu sudah terbiasa dengan itu. Belajar di sekolah menengah adalah hal yang sulit dan membosankan. Apakah seorang siswa dapat bertahan bergantung pada apakah ia mempertahankan kecintaannya pada pembelajaran atau mempertahankan semangat kompetitif untuk Gaokao? Jika seorang siswa tidak memiliki keduanya, sulit untuk melanjutkan kehidupan yang membosankan ini dari hari ke hari. Belajar di sekolah menengah bergantung pada kesadaran diri. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di sudut mata Zhao Yu. Dia mendongak dan melihat keluar jendela. Ternyata wali kelas, Kuo Jing. Dia sedang menjulurkan lehernya untuk melihat ke dalam kelas. Ini adalah operasi umum bagi wali kelas sekolah menengah. Seringkali orang-orang yang beruntung tertangkap di tempat. Hanya saja Zhao Yu tidak mengerti bahwa tatapan Kuo Jing selalu tertuju pada barisan depan. Bukankah barisan depan semua siswa top? Apa yang menarik? Zhao Yu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat melihat ke arahku di bawah kelopak matanya. Aku menundukkan kepala dan membaca buku dengan sangat fokus. Tangan kananku masih memegang pena dan membuat catatan terus-menerus. Ya Tuhan, apakah ini masih buntut yang tidak bisa diangkat? Zhao Yu melihat keluar jendela lagi, dan Kuo Jing pergi tanpa suara. Dia perlahan berjalan mendekat.
datang ke sisiku dan menoleh untuk melihat. Ternyata dia sedang membaca fisika. Aku merasakan keanehan. Saat mendongak, tatapanku bertemu dengan Zhao Yu, aku buru-buru berkata, "Guru Zhao, buku latihan saya sudah selesai." Zhao Yu dengan lembut. Dia bergumam, Bahasa Inggrisku sangat buruk. Mungkin memang sudah selesai, tapi benar atau tidak itu masalah lain. Tapi tidak apa-apa. Seorang siswa yang buruk bisa begitu serius belajar adalah hal yang baik. Hanya saja aku tidak tahu berapa lama keadaan ini bisa bertahan. Pukul 8:30 malam, belajar malam akhirnya selesai. Lilan berdiri dan meregangkan tubuh. Namun melihatku sudah berkemas dan bersiap untuk pergi, masih memegang buku fisika di tangan. Entah kenapa. Tiba-tiba dia merasa sedikit tidak nyaman. Sepanjang belajar malam ini, aku tidak hanya tidak berinteraksi dengannya. Bahkan tidak melihatnya sekilas. Dia menganggap penampilannya dan sosoknya cukup baik, dan dia juga pandai belajar. Anak laki-laki di kelas selalu berusaha menjilat atau diam-diam menatapnya. Meskipun dia belum berniat untuk berkencan. Tapi setiap kali menghadapi situasi seperti ini, hatinya akan diam-diam senang. Tapi aku sama sekali berbeda. Di matanya, aku seperti orang transparan. Perasaan diabaikan ini membuatnya sangat canggung. Aku tidak tahu drama batin teman semeja si kembang kelas ini ternyata begitu banyak. Aku datang ke kantor Kuo Jing. Kulihat guru Kuo masih sibuk bekerja. Aku mengeluarkan 400 dari dompetku. Berkata, "Guru Kuo, ini biaya sekolah saya." Kuo Jing tidak bertanya dari mana uang itu berasal, tetapi langsung menerimanya. Dia memperhatikan buku fisika di tanganku. "Oh, jadi kamu berencana untuk terus belajar setelah kembali? Masih terlalu awal untuk tidur. Baiklah, bawa barang-barangmu kembali. Teruslah berusaha." Aku mengambil ember dan termos air panas, dan mengucapkan terima kasih. Aku datang ke kelas tempat adikku, Hikian, berada. Benar saja, dia tidak menungguku dan pulang lebih awal. Aku merasa sedikit kecewa. Gadis kecil ini masih sangat canggung denganku. Rumah tempatku tinggal sekarang. Berada di sebuah perkampungan di kota, kurang dari 2 kilometer dari sekolah. Berjalan kaki pulang. Hanya butuh 10 menit lebih. Begitu aku membuka pintu, aku mendengar suara kipas angin. Seperti orang tua senja, mengeluarkan erangan lemah. Liu Mei keluar dari kamar. Melihat hanya ada aku, dia bertanya dengan heran, "Kian tidak bersamamu?" Aku juga terkejut sesaat, dan berkata, "Ketika saya pulang sekolah, saya pergi ke kelasnya untuk mencarinya. Ternyata dia sudah pergi. Mungkinkah dia masih di belakangku? Mungkin perempuan berjalan lebih lambat." Liu Mei mengambil ember dan termos air panas dari tanganku, lalu berkata, Huan, air panas sudah disiapkan di termos, pakaian ganti juga sudah kutaruh di tempat tidur untukmu. Mandilah dulu." Aku menyetujui dan membawa pakaian ganti ke kamar mandi, yang disebut kamar mandi. Sebenarnya hanya toilet jongkok. Di samping toilet jongkok ada 2 ember, satu untuk menyiram toilet, dan yang lainnya untuk mandi. Ya, di rumah kontrakan ini. Bahkan tidak ada shower. Untungnya cuaca sedang panas, cukup mengambil air dingin dengan ember. Jika musim dingin tiba, tidak hanya harus menyiapkan bak mandi besar, tetapi juga harus menyiapkan beberapa termos air panas sebelumnya. Sungguh merepotkan. Kondisinya terlalu buruk. Beberapa hari lagi libur. Aku harus membeli rumah bekas yang lebih baik di sekitar sekolah. Saat itu, lakukan saja tanpa izin, apa yang bisa ibu lakukan? Setelah mandi air dingin, aku merasa segar. Liu Mei kembali ke pintu ruang kerja. Dan berkata dengan mengerutkan kening, Huan, komputer seperti apa yang ingin kamu beli? Kira-kira berapa harganya? Beli yang sekitar 3 atau 4 ribu saja sudah cukup, hanya untuk bermain saham. Tidak untuk bermain game, jadi konfigurasinya tidak perlu terlalu tinggi. Liu Mei tampak tidak mengerti. Dia hanya mengingat harga 3 atau 4 ribu saja. Aku mengeluarkan 5 ribu lagi. Ini uang yang kuambil dari ATM saat pulang tadi. Bu, ini uang untuk membeli komputer. Liu Mei tersenyum sangat gembira. Hari ini saja aku sudah memberinya 8 ribu. Sekarang dia benar-benar percaya bahwa putranya menghasilkan uang. Bu akan membantumu membeli komputer besok. Aku melihat Hikian belum pulang, hatiku merasa khawatir. Sekarang tahun 2007. Keamanan sosial jauh lebih buruk daripada 10 tahun kemudian. Perkelahian, pemerkosaan, berbagai macam kejahatan bermunculan. Bu, apakah Kian biasanya pulang selarut ini? Tidak, biasanya jam segini dia sudah pulang. Apa yang terjadi dengan gadis itu hari ini? Aku memakai sandal dan berkata, Bu, ibu istirahat saja dulu. Aku akan keluar mencari Kian. Tunggu sebentar. Aku ikut mencarimu. Aku hendak menolak, tetapi terdengar suara kunci membuka pintu. Saat pintu terbuka, terlihat Hikian masuk dengan kepala tertunduk dan tanpa bersuara. Wajahku langsung berubah serius dan bertanya, "Kamu pergi kemana? Kenapa baru pulang selarut ini? Apa urusanmu?" Liu Mei melihat sikap Hikian. Langsung naik pitam. "Hikian, bagaimana kamu berbicara dengan kakakmu? Kamu tidak pulang setelah sekolah. Tidak bolehkah kami bertanya?"
Di hati Hikian, bobot Liu Mei sangat besar. Dia mungkin tidak mendengarkanku, tetapi dia harus mendengarkan Liu Mei. Dia memonyongkan bibirnya dan berkata dengan sedih, aku punya sedikit PR yang belum selesai. Jadi aku tinggal lebih lama di kelas. Setelah kelas malam, aku langsung pergi ke kelasmu. Tidak ada bayanganmu sama sekali di kelas. Saat itu aku pergi ke toilet. Lalu kenapa kamu tidak kembali untuk menulis? Sekarang ruang kerja menjadi milikmu? Aku harus menulis di mana kalau aku kembali? Aku samar-samar merasa Hikian tidak mengatakan yang sebenarnya. Hanya saja aku tidak punya bukti. Di kehidupan sebelumnya, setelah ibu meninggal karena kecelakaan mobil, aku dan adikku mengalami perubahan drastis dalam kepribadian. Hanya saja aku bertobat, sementara Hikian benar-benar melepaskan dirinya. Pacaran di usia muda, tato, putus sekolah bahkan sebelum lulus SMA. Bagaimanapun juga, aku tidak ingin Hikian mengulangi jalan yang sama seperti di kehidupan sebelumnya. Hikian, mulai besok, kamu harus pergi dan pulang sekolah bersamaku. Mengerti? Hikian tidak mau di dalam hatinya. Tetapi melihat wajah Liu Mei yang datar, dia tetap mengangguk setuju. Aku begadang semalaman di warnet tadi malam. Jadi aku merasa tidak tahan lagi pada pukul 10:30 dan langsung mematikan lampu dan berbaring di tempat tidur. Kipas angin berbunyi berisik, seperti lagu pengantar tidur. Tak lama kemudian, terdengar suara dengkuran dari dalam kamar. Keesokan harinya, Hikian masih tertidur lelap. Ketika dia dibangunkan oleh suara ketukan pintu, dia membuka matanya yang sayu dan melirik jam di samping tempat tidur. Ternyata sudah pukul 5:20. Bu, jangan mengetuk. Aku sudah bangun. Hikian mengenakan pakaiannya dan membuka pintu. Dia melihatku sedang berjongkok di kamar mandi menyikat gigi. Di mana ibu? Aku membuang busa di mulutku. Dan berkata, tentu saja masih tidur. Hikian berkata dengan terkejut. Tadi kamu yang mengetuk pintu? Omong kosong, cepat mandi. Setelah selesai, kita pergi ke sekolah. Hikian tercengang. Apakah ini kakak laki-laki yang tidak termotivasi yang dia kenal? Liu Mei dengan mata mengantuk keluar dari kamar, bergumam, aneh. Kenapa alarm ponselku tidak berbunyi hari ini? Kemudian dia melihatku dan Hikian, dan segera berkata, kalian berdua sudah bangun? Tunggu sebentar, ibu akan membuatkan kalian mie. Bu, sekarang sudah tidak sempat lagi membuat mie. Aku dan Kian-Kian akan makan di kantin sekolah. Baiklah, kenapa ibu bangun telat hari ini? Besok pagi, makan dulu baru pergi ke sekolah. Bu, kantin sekolah sangat murah. Makan sarapan tidak akan menghabiskan banyak uang. Kamu tidak perlu bangun terlalu pagi setiap hari, tidur lebih lama. Tidak bisa begitu. Nada suara Liu Mei meninggi beberapa oktav, makan di luar setiap hari. Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan? Aku sangat tak berdaya. Tidak mungkin setiap hari mematikan alarm ponsel ibu, kan? Setelah kakak beradik itu turun ke bawah. Hikian masih berjalan di depan dengan marah. Aku jauh lebih tinggi dari Hikian, dengan santai tertinggal 1 atau 2 langkah di belakangnya. Saat melewati toko baozi, aku berteriak, Hikian, mau makan xiaolong bao? Tidak mau. Setelah Hikian selesai berbicara, dia menyesal. Kecepatan bicaranya tadi terlalu cepat, sama sekali tidak dipikirkan. Dia mundur setengah langkah lagi. Sambil bertanya kepadaku, kamu yang traktir? Omong kosong. Katakan saja, mau makan atau tidak, kenapa aku tidak makan yang gratis? Hikian berteriak ke bos. Bos, beri aku 1 porsi xiaolong bao. Beri 2 porsi. Dibungkus, bos, totalnya berapa? 2 porsi 10 yuan. Aku memberikan uangnya. Kakak beradik itu masing-masing membawa kantong plastik. Sambil makan baozi, berjalan menuju sekolah. Bagaimana? Enak? Hikian mengangguk, enak. Dari kecil hingga besar. Dia jarang makan xiaolong bao. Sekarang isi perut dulu, setelah selesai kelas pagi. Aku akan mengajakmu makan sarapan di kantin sekolah. Ah, otak Hikian sedikit tidak merespons. Masa ini belum bisa dianggap sarapan? Sudahlah, sekarang kamu sedang dalam masa pertumbuhan. Harus makan makanan yang bergizi. Lalu, saat pulang sekolah siang ini, kamu tunggu aku di depan kantin. Aku akan mengajakmu makan di lantai 2 kantin. Ah, kenapa lagi? Hikian menelan baozi di mulutnya, lalu bertanya padaku. Makan di lantai 2 kafetaria harganya belasan yuan, kamu juga yang traktir? Asal kamu nurut, semua pengeluaranmu di sekolah aku tanggung. Dari mana kamu punya uang sebanyak ini? Ibu yang kasih, kamu pikir ibu akan memberiku uang sebanyak ini? Hikian pikir juga ada benarnya. Kalau standarnya makan seperti ini, biaya makan mereka berdua sebulan minimal 1.000 lebih. Walaupun kamu todongkan pisau ke leher Liu Mei, dia juga tidak akan rela. Bukan, Hi Huan? Dari mana kamu punya uang sebanyak ini? Kamu merampok bank? Ibu tidak memberitahumu? Memberitahu apa? Ibu pasti tidak percaya pada Hikian. Khawatir dia akan membocorkan masalah ini. Aku sih tidak masalah, adik sendiri sudah sebesar ini, juga lebih pengertian. Seharusnya tahu cara menjaga rahasia. Lagi pula, meskipun tidak sengaja terucap, lalu kenapa?
300.000 ini hanyalah sebagian kecil dari diriku. Sebenarnya aku menang lotre 200.000. Apa? 200.000? Hikian mengatakannya dengan sangat bersemangat. Seketika menarik perhatian banyak orang yang lewat. Kecilkan suaramu, jangan pamer kekayaan, tahu? Hikian menutup mulutnya seperti berbuat kesalahan, tetapi matanya menatapku dengan erat. Ya Tuhan, kenapa kamu bisa menang sebanyak ini? Hanya keberuntungan saja. Masalah ini hanya ibu dan kamu yang tahu. Kamu jangan beritahu siapapun. Hikian mengangguk berulang kali. Kamu memberikan semua uangnya pada ibu? Belum. Masih ada padaku. Kalau begitu berikan uangnya padaku. Aku akan membantumu menyimpannya. Aku hampir tidak bisa bernapas. Kamu ini perampok, ya? Baru buka mulut saja sudah minta semua 200.000. Umurmu baru berapa? Sudah mau mengatur uang? Ibu saja tidak mengatakan hal itu. Itu kan karena takut kamu menghambur-hamburkan uang. Omong kosong, uangku semua diinvestasikan di pasar saham. Dan sudah untung 100.000. Gila, kamu hebat sekali. Ini adalah pertama kalinya Hikian berkata kasar. Kosakata lain sudah tidak bisa mengungkapkan keterkejutan di hatinya. Aku terkekeh. Berkata, rendah hati, rendah hati. Ini operasi normal saja. Hikian menatapku dengan sepasang mata besar, matanya penuh harapan. Hi Huan, bisakah kamu membelikan hadiah untukku? Kamu mau apa? MP3? Banyak teman sekelas kita punya itu. Ternyata hanya MP3. Benda ini seiring munculnya ponsel pintar kelak akan menghilang dari panggung sejarah. Tapi di tahun 2007, benda ini memang bisa dibilang barang yang trendy. Boleh saja, tapi uangku juga tidak semudah itu digunakan. Aku juga punya beberapa syarat. Hikian sedikit gugup. Syarat apa? Pertama, baik di sekolah maupun di rumah, kamu harus mendengarkanku. Tentu saja, harus mendengarkan ibu juga. Hikian menggigit bibirnya. Hal yang melanggar prinsip. Aku tidak akan melakukannya. Tenang saja, kamu adikku sendiri. Masa aku mau mencelakaimu? Baiklah kalau begitu. Kedua, belajar yang rajin di sekolah. Jika ada masalah, segera beritahu aku. Hikian dulunya adalah siswa unggulan. Yang ini lebih tidak masalah lagi. Langsung setuju. Ketiga, selama SMA dilarang pacaran. Lebih dilarang lagi berhubungan dengan pemuda yang tidak jelas. Siapa yang pacaran? Hikian tersipu malu dan berkata, kamu saja yang pacaran. Kalau tidak, lebih baik. Hanya itu saja. Aku berpikir sejenak dan berkata lagi. Ada satu syarat terakhir lagi. Nanti tidak boleh langsung memanggil namaku. Aku ini kakakmu. Aku tahu. Huan, urat nadiku menegang, aku berteriak. Huan juga bukan panggilanmu. Lalu kenapa kamu memanggilku Kian? Kamu ini babi ya? Aku ini kakakmu. Tentu saja boleh memanggilmu Kian. Kamu lebih muda dariku. Harus memanggilku kakak. Mengerti? Mengerti. Lebih cerewet dari ibu. Matahari terbit mewarnai awan di cakrawala menjadi keemasan yang hangat. Kakak beradik ini menyambut cahaya itu, sambil bertengkar menuju SMA nomor 1. Penampilan canggung keduanya.